Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 25 Maret 2025. Saya akan bahas Indofood karena kemarin ada yang request. Sekalian karena ini sudah laporan keuangan closing 2024, sekaligus kita akan coba evaluasi peluangnya di periode pembagian dividen dan juga hasil dari kinerjanya di 2024 lalu. Sekilas teman-teman udah pasti tahu Indofood itu perusahaan yang bisnisnya di makanan. Dia punya 4 kelompok usaha, kemudian punya 120 fasilitas atau 120 pabrik berarti. Pemimpin pasar juga dan sudah beroperasi lebih dari 40 tahun. Artinya ini sangat teruji ya perusahaan ini. Kapitalisasi marketnya juga gede, 61T. Mereka punya mie instan, punya susu, UHT, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, minuman. Jadi hampir semua. Kemudian di Bogasari punya tepung terigu, pasta. Kemudian ini ada maritim. Aneh juga nih perusahaan terigu tapi punya kapal ini ya kalau ngelihat ini. Kemudian agribisnis punya sawit, karet, tebu, hutan tanaman industri, total 290 plus ribu ya, 290 ribu hektar. Pabrik kelapa sawit 27, ini gede sekali. Kemudian yang keempat ada jaringan distribusi. Jadi 4 pilarnya itu, pertama tadi makanan atau CBP dia menyebutnya, kemudian Bogasari, kemudian agribisnis dan distribusi. CBP itu termasuk ICBP ya, anak usahanya dia. Merek-mereknya ini sudah terkenal sekali: Indomie, Supermie, Sarimi, Popmie. Kemudian yang minuman ada Indomilk, makanan ringan ada Citato, Jets, Ciki, penyedap makanan ada Racik, Racikan, nutrisi ada Promina. Ini hampir semua nih, hebat ini. Minyak goreng ada Bimoli, Palmia, gula teh ada juga, gula teh saya baru tahu nih, Indosugar dan Kahuripan. Oh ternyata itu punyanya Indofood. Oke, kemudian nah ini macam-macam produk baru. 2024 punya produk baru. Nah, produknya Korea-Koreaan. Mungkin ini mie Korea gitu ya. Makanan ringan ada Citato. Oh, Citato Indofood ya. Kemudian ada Le Fonte. La Fonte ini buat, wah diketawain saya, nyebutnya salah. La Fonte ya, bukan Le Fonte. La Fonte ini untuk spaghetti ya, enak ini. Saya biasa makan. Fasilitas produksi hampir seluruh Indonesia. Istisari keuangan naik 4%, penjualannya 115 triliun. Kontribusinya Indonesia itu 76%. Sebenarnya turun nih secara kontribusi untuk Indonesia, dan ekspornya naik menjadi 24%. Jadi kalau ini naik sebenarnya ini tarik-tarikan aja. Biasanya itu penjualan di Indonesianya tetap secara amount, tapi ekspornya itu naik secara amount, sehingga ketemu share-nya ini seolah-olah yang Indonesia kontribusinya turun ya. Profitabilitas laba brutonya naik, laba usaha naik, core profit naik. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang sudah publish untuk ke direct market ini memang mempertahankan profit itu mestinya lebih mudah ya, asalkan produknya laku. Dividen per saham 2010 sampai 2023 itu kok 2010 ya? Oh, maksudnya ini dia ngitung CAGR. Dari 133 ke 267 itu CAGR-nya 6%, berarti sekitar 6% per tahun saham dividennya itu amountnya naik. Payout ratio 2010 itu 40%, payout ratio 2023 29%. Kemudian untuk tanggung jawab lingkungan ya seperti biasa ya. Nah, oke, sekarang kita hitung mengenai dividen payout ratio. Tadi sudah disampaikan di 2023 itu 29%. Saya ngitung ya bener ya, 28,78 berarti sekitar 29%. Kalau kita bandingkan dengan, kalau kita evaluasi potensi dividennya dia di tahun ini atau pembagian dividen nanti di bulan Juli,
Harga sekarang di 6.800. Nah, kalau dividennya dia bagi itu hanya sekitar 29% dari profit. Profitnya kan per share-nya kan 984. Dari 984 ini 29% dibagi menjadi dividen berarti sekitar 285. Yieldnya dengan harga sekarang itu 4,2%. Nah, ini belum ada hijau-hijaunya. Jadi di screener saya masih putih ya. Berarti kalau masih putih itu posisinya masih terlalu mahal ya. Apalagi kalau dihitung harga wajar dengan target dividen per tahunnya 9%. Maka harga wajarnya harusnya 3.100. Jadi angka 6.800 ini termasuk mahal buat view dividend investing. Beda lagi kalau kita cek dari sisi technical, mungkin beda. Nanti lihatnya adalah grafik harga. Nah, ini dari grafik harga dia berada di bawah MA 200. Ini tembus. Hati-hati ya teman-teman, berpotensi juga turun ke bawah. Kalau lihat kondisi ini support kuatnya ya mungkin di sekitaran 6.250. Ini sempat beberapa hari diuji nggak tembus ya pada waktu jadi resisten ya, mungkin ini jadi akan menjadi support baru atau di area sini nih, di area 6.600-an itu jadi support baru ya. Kisarannya segitu. Tapi kalau dengan dividen seperti tadi buat saya mungkin masih cukup mahal. Nah, asing juga bagus nih ya, masuk terus nih. Kalau lihat dari 2024 sampai akhir tahun, kemudian di 2025 pun kemarin perdagangan terakhir juga asing juga masih masuk. Lalu kalau dilihat di dividen investing skenario kita dengan yield sekitar 4,2%, maka kalau kita pengen punya dividen 120 juta per tahun, investasinya harus cukup besar ya, 2,8 miliar setahun. Apa namanya, sekali investnya, apa total ya, total capitalnya. Nah, kalau dengan asumsi inflasi 2,5% per tahun, kemudian periode masa pensiun itu 25 tahun, maka nilai investasi yang setara dengan ini di saat ini adalah 5,2 miliar. Nah, dengan periode kita nabung 2 juta per bulan dan selama 5 periode kita nabung terus, naik 20% per tahun, itu di selama 30 tahun itu hanya 2,2 miliar. Jadi yieldnya kurang besar ya. Jadi untuk skema kita butuh 10 juta per bulan ini itu nggak ke-hit ya. Jadi dapatnya hanya 7 juta per bulan dan ini pun 30 tahun lagi. Maka nilai uang 7 juta per bulan ini mungkin juga akan jauh lebih rendah daripada hari ini. Jadi makanya tadi angkanya di saya juga masih putih. Biasanya kalau di atas 5% atau di atas 6%, lupa saya conditional formattingnya ini, itu harusnya hijau. Jadi itu saja untuk INDF. Saya pikir di laporan keuangan juga tidak perlu detail karena laporan keuangan hampir sama dengan expose yang disampaikan. Neto penjualannya memang naik, kemudian tidak ada yang aneh-aneh, beban pokoknya juga so-so aja, laba bruto naik, dividen juga ngomong masalah saldo laba ini gede sekali, dia cuma bagi sekitar 2T ini ya, 2 triliun 2022, kemudian 23 juga 2 triliun 23, 24 juga 2,3 triliun. Saldo labanya luar biasa, dia punya sekitar 53T yang belum digunakan, penggunaannya itu belum ditentukan. Kemudian subtotalnya semua saldo laba itu 65T. Ini gede banget ini, perusahaan ini gede banget. Bagus nggak untuk jangka panjang? Ya mungkin bagus, tapi kalau dibandingkan dengan yang lain, harga wajar di perusahaan yang lain ya mungkin banyak, pilihan kita masih ada banyak, selain ini masih ada. Yang di atas 5%, di atas 6%, 7%, perusahaan yang stabil seperti ini kalau kita mengharapkannya adalah dividen investing, bagus, tanpa menghitung tadi ya, CAGR dividen payout rasionya ya, dividen
yieldnya ya. Kalau saya simpel-simpel aja. Kalau masih ada yang lebih murah, ya saya cicilnya yang lebih murah itu aja. Walaupun ini perusahaan besar. Kayak Unilever itu dulu saya nggak pernah ngambil itu Unilever karena bagi saya mahal. Nah, sampai sekarang turun-turun terus. Nah, itu mungkin sekarang sudah mulai murah, tapi ngelihat kondisi laporan keuangan terakhir, kita harus waspada karena pasar itu nggak bisa nerima gitu. Itu untuk Unilever ya, masih belum bisa nerima. Jadi kita harus buktikan kuartal-kuartal berikutnya lagi. Paling itu aja dari saya. Selanjutnya saya akan review setelah ini IPCM. Jadi nanti saya upload mungkin besok atau mungkin subuh ya. Nanti saya akan lanjutkan reviewnya di IPCM. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.